Kalau berbicara soal sejarah, saya kira sejarah itu kan rentetan peristiwa disertai catatan-catatan dan bukti-bukti sejarah kan. Nah, cuman di Tenganan itu yang kami tidak miliki. Karena di tahun 1841 seluruh kampung ini terbakar, sehingga baik peninggalan maupun dokumen-dokumen penting itu ikut terbakar. Sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaan desa Tenganan kapan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian karena katanya desa asli kami itu ada di Bedawulu, Gianyar. Nah, ini saya dengar dari pemangku Pura Samuan III gitu. Raja pertama yang memimpin Bali itu adalah Raja Buddha yang bernama Sri Kesari Warmadewa, dan saat itu di abad kira-kira 10-11 begitu, dan saat itu Bali itu dihuni oleh penduduk Hindu yang berbeda sekte. Nah, antara sekte-sekte ini terjadi ketegangan karena masing-masing merasa hebat gitu, sehingga raja waktu itu sangat khawatir bahwa ketegangan ini akan berakhir pada konflik fisik. Oleh karena itulah beliau kemudian mengundang Empu Kuturan, seorang pendeta Buddha, untuk menjadi mediator di dalam ketegangan ini. Maka terjadilah Samuan III itu. Samuh berasal dari kata samuh. Samuan III itu artinya rapat atau pertemuan. Tiga itu tiga unsur yang bertemu, yaitu raja, perwakilan sekte, dan Empu Kuturan sebagai mediator. Nah, di sanalah kemudian Empu Kuturan menawarkan sekte baru, yaitu sekte Siwa. Nah, semua sekte yang berbeda sepakat menerima sekte Siwa. Orang Tenganan walaupun menerima Siwa sebagai sekte yang baru, tapi mungkin dalam pikirannya saya masih Indra gitu. Jadi egonya besar. Nah, lalu bersepakat untuk meninggalkan desa aslinya di Bedawulu, pergi ke arah timur. Nah, ke arah timur ini tidak ada catatan yang pasti juga, tetapi di ujung ada prasasti yang ditemukan di sana yang menyebutkan ada desa Trenganan, bukan Tenganan, Trenganan. Nah, saya pernah tanyakan kepada seorang ahli bahasa Jawa kuno, kata Trenganan itu artinya kecantikan, bersolek gitu. Tapi kalau bersolek nggak cocok dengan kami gitu, karena kami adalah tentara toh. Indra ini kan dewa perang, jadi pengikut Indra itu pasti tentara gitu. Jadi apa hubungannya bersolek dengan tentara gitu. Tetapi
banyak ilmuwan juga mengatakan bahwa memang itu prasasti yang ada hubungannya dengan Tenganan. Ada yang mengatakan bahwa di ujung itu, kalau mitosnya katanya ada ikan yang sering menyerang desa itu, sehingga menakutkan. Akhirnya mereka berpindah dari ujung, semakin ke tengah, akhirnya sampai di Tenganan. Dari kata tengah inilah lahir kata Tenganan. Tetapi saudara-saudara kami di Bedawulu mengatakan kata Tenganan itu berasal dari kata tengen, artinya kanan. Jadi orang Tenganan itu adalah tangan kanannya raja, penengen raja gitu. Karena kami tentara. Makanya orang Bedawulu tidak menyebut Tenganan, tapi Tengenan gitu. Tapi kapan ada Tenganan ini tidak seorang pun yang tahu. Cuman para ahli sejarah memperkirakan itu antara abad 10-11, yaitu setelah terjadinya Samuan III. Kalau kami di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan egaliter, sebenarnya tidak ada kasta. Kami kan desa Baniaga. Memang salah satu ciri dari desa Baniaga itu kami tidak mengenal kasta. Jadi semua masyarakatnya itu dalam sederajat atau sama. Karena kami masyarakat Baniaga kan tidak mengenal kasta, artinya sama semua tugas, dan kecuali mereka yang duduk di Kerama Desa bukan karena kelompok, memang karena kedudukan sebagai jabatannya mereka di desa adat. Artinya di Tenganan Pegeringsingan itu ada Kerama Desa, Kerama Gumi Pulangan, dan Kerama Gumi. Kerama Desa itu sendiri adalah sepasang suami istri, baik yang laki dan perempuan berasal dari Tenganan. Inilah yang menentukan arah kebijakan desa sebagai tulang punggungnya desa, sebagai polisi desa, sebagai apa, ini yang menggerakkan sebagai hakim, sebagai jaksa, karena pemegang hukum tertinggi adalah Kerama Desa. Kerama Gumi Pulangan itu mereka yang laki dari Tenganan dan istrinya dari luar. Jadi hak dan kewajibannya berbeda dengan Kerama Desa. Terus Kerama Gumi ada yang orang-orang kita yang tinggal di Banjarpane karena kesalahan mereka, dan ada orang Dok Jenak. Kerama Gumi itu adalah ada juga yang pendatang. Tapi untuk tugas satu memang ada keluarga tertentu dari keluarga saya untuk pemangku di Desa Tenganan. Ini baru berdasarkan keturunan, hanya untuk pemangku gede, pemangku desa. Ini pun ketika dia dari salah satu keluarga atau keturunan ini duduk di posisi luanan nomor 1, dia akan dilantik, istilahnya dijadikan kaki mangku atau nini mangku. Kami warga Tenganan itu, Desa Tenganan ini kan memiliki luas 917,2 hektar. Nah, ini yang di bawah naungan Algabeg atau Undang-Undang Adat. 255 hektar itu sawah, 591 ini hutan adat, 70 hektar lah, kurang lebih 70 hektar adalah pemukiman. Nah, secara garis besar masyarakat Tenganan itu pendapatannya terbesarnya memang dari pertanian, tapi masyarakat kami tidak ada konteksnya yang jadi petani secara langsung, karena secara turun-temurun tanah-tanah baik sawah, tegalan, dan hutan ini dikerjakan oleh orang luar, pendatang yang menetap di Tenganan. Secara penghidupan, terutama yang Kerama Desa, kami tetap dapat tunjangan dari desa adat. Kerama Desa itu dapat tunjangan per bulan, minimal kami dapat beras 50 kilo per kakak yang Kerama Desa. Terus bulan-bulan tertentu juga itu ditambah. Jadi dari penghasilan sawah pun ada 7 subak milik desa, kami dapat tunjangan juga berupa hasil penjualan dari padi tersebut. Jadi Kerama Desa itu kami hanya fokus melakukan tradisi dan budaya, ritual, religi yang kami warisi secara turun-temurun. Di Tenganan itu hampir tiap bulan itu ada upacara. Apalagi yang Kerama Desa, bukan hampir, setiap bulan ada upacara. Jadi memang secara turun-temurun kami tidak mungkin mengerjakan ladang dan sawahnya, makanya dari turun-temurun dikerjakan oleh orang lain.
kami orang Tenganan sangat-sangat mengutamakan kegiatan-kegiatan ritual yang berlaku. Memang pusat pemerintahan Tenganan itu kan banyaknya upacaranya adalah di Balai Agung. Itu kan pusat pemerintahan desa. Itu ada upacara-upacara, tapi ketika upacara besar itu di Tenganan itu ada banyak pura, kurang lebih 30-an. Jadi tersebar di seluruh desa, ada beberapa pura juga ada di puncak bukit. Cuman upacaranya seringnya dilaksanakan di Balai Agung. Misalnya Usaha Bekasi bulan 1 dilaksanakan di Balai Agung. Usaha Bekasi karena ini yang upacara kalau kami di Tenganan memperingati atau lahirnya sungsungan kami di Tenganan. Kalau Usaha Bekaru dilaksanakan juga di Balai Agung, dan di Usaha Bekaru itu ada upacara neduh, kami melaksanakannya di tengah hutan. Bagaimana kami berharap untuk hutan ladang sawah kami bisa menghasilkan yang terbaik. Sampai ketiga tetap di Balai Agung. Bulan keempat itu dilaksanakan dalam pengastulan. Itu yang kaitannya kami warga Tenganan dengan kami di warga Bedulu di Gianyar, karena konon kami pernah tinggal di Bedulu di Gianyar sebagai prajurit. Bulan kelima upacara terbesar itu semua di seluruh desa Tenganan itu ada upacara. Tapi pusatnya tetap di Balai Agung, dan perang pandan dilaksanakan di Sabtu kelima di Petemu. Petemu itu Balai Pemuda. Bulan ke-6 juga di Balai Agung, bulan 7 di Pura Dalem, dan tentunya juga di Balai Agung. Bulan ke-8 tetap di Balai Agung. Hampir semua bulan ke-9 di Balai Agung, bulan 10 di Balai Agung dengan mempersembahkan beberapa jenis padi. 11 ada di Pura Dulun Swarga. Bulan ke-12 itu khusus ibu-ibu dan orang tua, karena pada prinsipnya bulan ke-12 adalah upacara yang bagi mereka yang sudah menikah. Di bulan 1 kembali lagi ke siklus ke awal. Jadi semua di masing-masing bulan itu masih ada upacara. Dari sudut pandang Tiang dalam melihat arsitektur Tenganan, yang kenapa dia berbeda atau di mana perbedaannya dengan arsitektur di Bali pada umumnya. Yang pertama tentu dari sisi pola ruang, khususnya mengenai orientasi ruang. Jadi arsitektur di Tenganan ini dia berorientasi, kita sebutnya dengan istilah mengulu ke tengah. Di orientasi ruangnya itu ke tengah, sehingga ruang-ruang ini dibedakan dengan ruang yang bersifat sakral itu adanya di tengah, kemudian semakin keluar yang bersifat profan. Sementara di Bali pada umumnya kan dia terikat dengan konsep Sangga Mandala, di mana arah kajak angin atau timur laut itu selalu adalah ruang dengan nilai yang paling sakral. Sementara di Tenganan tidak mengikuti pola tersebut gitu. Itu. Kemudian yang kedua dari sisi arsitektur, khususnya bangunan konstruksinya di Tenganan ini, kalau kita lihat dari pola rumah tinggalnya, dia memang sangat dominan corak agrarisnya. Jadi baik di publik dan juga di domestik, di rumah tinggalnya itu ada yang lihat ada tipologi bangunan lumbungnya yang menjadi boleh dibilang struktur utama gitu ya. Seperti misalnya di Balai Tengah itu kan tipologi lumbung sebetulnya, karena Tenganan ini corak masyarakatnya aslinya itu sangat agraris. Jadi pola ruang yang ada di Tenganan itu memang sangat erat sekali dipengaruhi dengan pola interaksi sosialnya. Itu juga kenapa di Awangan itu dia sebetulnya dia adalah ruang sosial ya, ruang interaksi. Dan di Awangan ini memang di situ bangunan-bangunan publiknya ditempatkan begitu ya. Mulai dari Balai Agung sampai Balai Wantilan, mulai dari yang sakral sampai yang profan. Ini juga menunjukkan bahwa di situ komunalitasnya di desa ini gitu. Jadi rumah atau karang itu menjadi ruang privat, kemudian begitu keluar di Awangan itu menjadi ruang publik, ruang sosialnya, ruang interaksinya di situ.
Jadi kegiatan sosial, misalnya kalau di sini kita punya hajat gitu ya, punya upacara manusiaadnya, dewayatnya, itu kegiatannya di awangan ini. Jadi persiapan upacara, megibungnya itu di awangan. Kemudian hal lain yang menunjukkan komunalitas dari bentuk bangunan buge gitu ya. Jadi buge di Tenganan itu yang asli kan tipe jalanan awang, bukan koring lab. Jadi pintu masuk utamanya itu menyatu dengan balai buge, dan balai buge ini kalau dilihat itu seperti sebuah balai panjang sepanjang deret atau banjar itu gitu. Kalau rumah tinggal bukan hanya dengan lingkungan sekitar, dengan Bali dataran pun berbeda, terutama yang berkaitan dengan pola. Tapi di sini kan kalau di Bali dataran itu polanya kan pakai sarung mandala ya. Ya. Kalau di sini mungkin lebih cenderung ke tri mandala. Yang orientasinya lebih ke core, ke awangan. Dan karena di awangan itu semua fasilitas umum, fasilitas kultural itu ada di awangan. Kemudian orientasi dari rumah, kami di sini lebih banyak berorientasi ke awangan. Terdiri dari tri mandala. Jadi mulai dari yang depan itu kami yang paling dekat dengan awangan itu adalah utama mandala, mati mandala, kemudian Wisnu Mandala. Yang di utama mandala itu terdiri dari mulai dari buge, balai buge sampai tempat sembahyang, peminatnya. Kemudian di Madi Mandala balik tengah sama Mpen. Ini balik tengah itu identik barangkali dengan Bali dataran Sumangget untuk kegiatan lahir sampai mati. Kemudian yang di Wisnu Mandala itu terdiri dari dapur dan tebel. Ya. Jadi di dapur itu kalau dulu secara tradisional dia untuk masak, makan juga di situ. Kemudian ada tempat menumbuk padi, pemeliharaan hewan, terutama babi. Itu yang membedakan. Kalau bicara pariwisata memang dikelola oleh desa adat, karena seperti yang saya katakan tadi, untuk pengelolaan desa adat itu paling berperan adalah Krama Desa yang tadi. Nah, pengelolaan pariwisata memang kami dikunjungi wisatawan itu kan dari lama. Jadi untuk menentukan arah kebijakan pariwisata adalah dikelola oleh desa adat. Tapi kami berprinsip di Tenganan ini pariwisata ada karena budaya, bukan budaya ada karena pariwisata. Artinya tanpa pariwisata pun budaya-budaya yang mungkin diminati oleh wisatawan ini tetap kami laksanakan. Misalnya saja ketika COVID, walaupun tidak ada wisatawan yang hadir di Tenganan, tapi kami tetap melaksanakan upacara dan budaya yang kami warisi. Jadi pengelolaan pariwisata dikelola oleh desa. Ada beberapa porsi pembagian yang untuk desa. Misalnya untuk pengelola kami berikan 15% untuk pengelolaan, entah itu untuk kebersihan, upah pungut pegawai yang diparkir, untuk kebutuhan sehari-hari diparkir untuk ininya, ada untuk upacara dan sebagainya. Nah, sisanya itu kami ada porsi juga 75% masuk ke desa adat dan 25% itu masuk ke desa dinas sebagai perimbangan ke dusun-dusun yang lain yang tidak menikmati pariwisata sekarang. Tapi tetap prinsip kami ini adalah pariwisata adalah salah satu bentuk bonus dari apa yang kita lakukan di Tenganan Pegeringsingan ini. Kedatangan pariwisata ke Tenganan atau dijadikannya kami salah satu destinasi pariwisata itu tidak lepas daripada budaya, adat istiadat. Ya, kami tidak menyediakan fasilitas yang sifatnya temporary lah, sementara kayak
restoran dan lain sebagainya. Kami sekalipun pariwisata itu tidak ada, upacara kami tetap jalan. Pada prinsipnya adat budaya kami di sini ada bukan karena pariwisata, bahkan pariwisata ada itu karena ada istiadat. Yang terkait dengan pariwisata dari hal sisi dampaknya memang betul seperti itu, tetapi kami tetap membatasi dengan apapun bentuknya, siapapun mereka. Mereka tidak akan pernah boleh ikut terlibat di dalam upacara kami di sini. Cukup mereka sebagai visitor, sebagai pengunjung, sebagai penonton. Apapun bentuknya itu akan berdampak, ngefek lah masa keren. Contoh dari tadi itu disebutkan dari ruang itu jelas sekali. Contoh dari perumahan kan. Dulu satu pekarangan itu dihuni oleh satu kepala keluarga, dan satu pekarangan itu luasannya kurang lebih 5 are. 1 are halaman depan, 3 are pemukiman, 1 are halaman belakang. Nah di sini sudah diatur oleh adat, termasuk limbah. Limbah rumah tangga khususnya adalah air hujan. Limbah air hujan yang jatuh di pekarangan itu tidak boleh dibawa keluar, harus ke belakang. Nah dari satu pekarangan itu terdiri dari 4 unit bangunan. Unit yang pertama yang paling depan namanya Balai Buke, itu yang punya fungsi upacara di dalam rumah tangga. Yang kedua itu yang paling penting, itu namanya Balai Tengah. Balai Tengah itu satu unit 2 ruang, satu kelahiran, satu kematian kan. Di dalam kehidupan itu akan selalu ada kan, lahir dan mati. Yang ketiga Balai Meten, ini fungsinya yang sedikit lebih bebas, atau bentuk bangunannya juga bebas, itu yang punya fungsi untuk perkawinan terjadi. Ketika perkawinan terjadi, kami tidak boleh tinggal di sembarang bangunan kalau di rumah. Yang keempat adalah dapur. Dapur identik dengan kamar mandi. Makanya kalau kamar mandi di sini itu bukan toilet, bukan WC, namanya delot paun. Delot paun itu, delot adalah selatan, paun itu dapur. Nah, dengan adanya pariwisata biasanya berpusat di tengah, semestinya ini terbuka, ruang terbuka. Nah, tapi dengan adanya pariwisata untuk tidak mengubah 4 unit bangunan itu, maka diperkenankanlah menutup sentralnya ini. Kalau dulu ini terbuka, gitu. Ya. Sehingga jelas bangunannya 1, bangunan 2, bangunan 3, bangunan 4. Sekarang dimanapun adik masuk, kayaknya satu atap. Ya, tapi konsep daripada perumahannya itu tidak pernah berubah. Contoh, kami tidak boleh menyediakan fasilitas akomodasi daripada pariwisata, hotel, restoran. Kalau memang mau makan di restoran, ya mereka harus pergi ke Canitase, nginepnya di sana. Kami tidak menyediakan di sini. Yang jelas-jelas nanti itu akan merubah tatanan. Nah yang jelas pengaruhnya terhadap bangunan, Natah itu hampir semua bangunan itu beratap. Ya, bisa diperhatikan hampir semua. Padahal istilahnya Natah itu kan mesti luang, terbuka kan? Ya, yang di sana. Itu yang perubahan. Kemudian beberapa bagian itu kan ya untuk menggantungkan kain. Pada depan pintu sudah mulai dipasang ada untuk kain. Di empernya Balai Tengah juga sudah ada itu perubahannya. Cuma kalau memang ada upacara, hal yang itu sudah harus disingkirkan. Tetap kayak upacara itu bisa berjalan lancar. Kalau bicara konstruksi dan level modifikasi, itu untuk status bangunan publiknya yang di tengah-tengah Awangan itu boleh dibilang sangat minim. Jadi perubahan material maupun proses konstruksi itu boleh dikatakan tidak ada. Renovasi yang dilakukan lebih banyak mengembalikan, jadi mempreservasi dia. Jadi kalau ada seperti yang pernah alami Pura Dulun Swarga itu kan struktur utamanya sudah rusak. Jadi dikembalikan persis ukuran, bahan, bentuknya, tata cara juga itu. Nah beda kalau sudah masuk ke skala domestik dari rumah tinggal. Nah ini yang modifikasinya lebih banyak gitu ya. Terutama di antara 4
bangunan ini yang sekarang yang paling banyak itu kan balai meten, balai tengah dan dapur. Nah, modifikasi ini terjadi karena memang kebutuhannya berubah. Kebutuhan dari si penghuni, ada pariwisata masuk itu misalnya. kebutuhan dalam arti kebutuhan ruang berubahnya kebutuhan akan ruang karena memang tuntutan zamannya sudah berubah gitu. Jadi dia dinamis sih. Cuma pakemnya itu tetap, dalam arti footprintnya bangunan itu tidak berubah. Kalau dari sudut pandang Tiang, Tiang tetap berpandangan bahwa yang asli itu adalah Jalanan Awang. Jadi tidak ada kori atau angkul-angkul. Nah, kemudian kenapa hal itu terjadi? Seperti yang Tiang sampaikan sebelumnya, pertama karena itu faktor biaya. Jadi balai bugo yang besar dan panjang itu biaya atapnya mahal. Sehingga untuk menghindari hal itu orang cenderung untuk memotong, memisahkan kori atau pintunya dengan balai bugo. Yang kedua persoalan selera. Jadi ketika sudah kita terekspos dengan arsitektur di luar, orang ingin punya kori atau angkul-angkul yang menunjukkan identitas tertentu. Yang ketiga yang lihat karena belum ada pengaturan. Ya, jadi ini juga krusial sebetulnya. Desa adat ini harus sebagai otoritas kan harus melihat ini sebagai sebuah tantangan, sehingga kalau memang kita ingin ada konservasi sebagai bagian dari pelestarian ya harus diatur bahwa kori itu kalau bisa jangan semuanya jadi kori lab gitu. Paling tidak harus mempertahankan Jalanan Awang itu. Ini kan sebetulnya harus didorong. Jadi didorong secara internal maupun eksternal sebetulnya. Dan dorongan ini kan muaranya ke desa adat sebagai otoritas. Nah, kalau Tiang sendiri mungkin kedepannya ada peluang untuk arah ke sana gitu. Jadi mendorong adanya sebuah pengaturan atau panduan dalam membangun rumah di Tenganan ini. Karena terus terang saja kita ini kan dari segi bahan gitu ya, dari segi substansi, baik tulisan, kajian itu kan banyak tentang arsitektur. Kenapa hal itu kita tidak manfaatkan untuk kita rumuskan menjadi panduan membangun gitu. Jadi misalnya ada keluarga baru di Tenganan ini ya, mau membangun rumah tinggal, ya kan bisa konsultasi dulu ke desa adat, sehingga desa adat bisa memberikan panduan begini loh, kalau balai meten begini, balai tengah, dapur, sehingga konsep dasar arsitektur ini tetap bisa kita lestarikan. The good thing in Tenganan is that the people are very strong in their tradition of their culture. But unfortunately, they are not able to control the architecture. They need some help to understand why they should keep the original form. That using other styles from other parts of Bali or other kind of materials is changing the character of Tenganan. That making it second. I think it's important to be proud of a local traditional architecture and to study it, not just to copy its shape, but to understand how the building functions, how the materials are used, how they contribute to living a certain kind of lifestyle. If you can understand those things, then you can use new materials but still have the same kind of character. I think that's important. Karena polisinya melakukan dengan otokan itu kan juga banyak dikunjungi oleh wisatawan, turis. Nah pasti apa yang dituntut oleh orang yang datang itu perlahan pasti akan berpengaruh terhadap kondisi permukaannya mereka. Apakah dari skalanya desa, skala banjar, atau skala mikro, rumah tinggalnya. Yang
paling gampang bisa dilihat adalah ya banyaknya rumah-rumah yang berubah menjadi seperti toko. Dan juga rumah tinggal juga menjadi tempat berjualan kerajinannya mereka. Itu tradisi itu kan merupakan salah satu warisan yang akan nilai harganya gitu ya. Kita bisa menjaga atau memelihara warisan yang diwariskan oleh leluhur kita dulu kan itu salah satu tantangan yang tidak mudah. Karena sesuatu itu kalau sudah hilang orang kita nyesal. Waktu terus berlalu, tidak ada yang terlepas dari namanya perubahan. Itulah yang sedang dihadapi oleh kita, juga masyarakat Tenganan Penggerisingan, dalam menjalankan kehidupan mereka, untuk menjaga apa yang mereka miliki dan yakini. Perlu ada negosiasi dan kompromi, tanpa melupakan nilai-nilai baik yang diwariskan oleh leluhur. Itu semua perlu dilakukan untuk menuju ke masa depan bersama yang lebih baik.